Film dibuka dengan menampilkan seorang tahanan bernama Ray Breslin yang lagi gambar gunung di tembok. Tak lama ia diperingatkan oleh teman sel sebelahnya agar berhati-hati, sebab kabarnya akan ada 2 orang yang berniat menyerangnya saat waktu istirahat tiba. Mendengar itu, Ray pun bersiap, dan benar saja begitu waktunya datang, 2 tahanan tersebut langsung menyerang. Untungnya dengan mudah Ray berhasil melumpuhkan mereka. Karena melanggar aturan, ia pun dijebloskan ke dalam sel isolasi. Anehnya, Ray justru terlihat tenang dan fokus memperhatikan setiap detail dari tempat ia dikurung. Dari sini terlihat kalau Ray bukan tahanan biasa, ada sesuatu yang sedang ia rencanakan. Setelah sekitar 3 hari di dalam sel, Ray mulai berbicara dan menanyakan waktu ke Om Sipir. Begitu sipir menjawab pukul 4 sore, Ray tampak mulai menghitung sesuatu secara manual. Di saat bersamaan, di luar penjara, tiba-tiba terjadi sebuah ledakan besar yang membuat semua orang panik. Para sipir segera memeriksa CCTV untuk memastikan semua tahanan masih di tempatnya. Petugas pemadam kebakaran pun dikerahkan. Namun di antara mereka ternyata ada satu penyusup, dan orang itu adalah Ray. Ia berhasil melarikan diri dari penjara dengan penyamaran cerdasnya. Anehnya, setelah dijemput oleh 2 rekannya, bukannya kabur jauh, Ray malah meminta turun di pinggir jalan untuk menggunakan telepon umum dengan seragam tahanan yang masih ia kenakan, yang membuat polisi langsung kembali menangkapnya. Ditemani rekannya yang bernama Lester, Ray pun dibawa ke kantor untuk menemui pemilik penjara tersebut. Di sana barulah terungkap bahwa Ray dan Lester sebenarnya bekerja di sebuah perusahaan keamanan bernama Breslin Clark. Perusahaannya disewa pemerintah untuk menguji tingkat keamanan penjara-penjara di Amerika. Selama 7 tahun terakhir, Ray telah menyusup ke berbagai penjara untuk menguji apakah sistem keamanan mereka sudah sesuai standar atau belum. Menurutnya, ada 3 hal penting yang harus diperhatikan jika seorang ingin melarikan diri dari penjara. Pertama, mengenali layout atau denah tempat mereka dikurung. Kedua, memahami rutinitas para sipir. Dan ketiga, memiliki bantuan baik dari dalam maupun luar penjara. Dalam kasus sebelumnya, Ray menemukan bahwa lokasi pos pemadam kebakaran terlalu dekat dengan sel isolasi. Dan itu sebuah celah fatal. Selain itu, sipir yang menjaga selnya selalu meninggalkan pos selama 7 menit setiap hari untuk udut. Nah, dari celah itulah Ray memulai aksinya. Bermodalkan kotak susu, pasta gigi, dan tisu, ia berhasil menyalin kode keamanan pintu selnya. Memanipulasi rekaman CCTV, lalu menyelinap ke area pemadam kebakaran dan kabur dengan sempurna. Setelah keluar dari penjara, Ray dijemput oleh mantan istrinya sekaligus rekan kerja bernama Abigail. Hubungan mereka agak rumit, tapi keduanya tetap profesional. Keesokan harinya, Ray kembali ke kantor dan mendapat tamu dari CIA bernama Jessica Meyer. Jessica membawa proyek rahasia. Pemerintah membangun fasilitas umum untuk menahan orang-orang yang eksistensinya harus dihapus tanpa harus dibunuh. Fasilitas itu super ketat dan tidak legal, sehingga tidak ada seorang pun yang tahu lokasinya. Pemerintah ingin Ray menguji keamanan tempat tersebut. Jika berhasil keluar, ia akan dibayar 80 miliar. Tapi resikonya besar karena misi ini sepenuhnya rahasia, dan jika terjadi apa-apa, tak ada yang bisa menyelamatkannya. Lester sang bos sangat mendukung Ray dan memotivasinya agar menerima tawaran itu. Namun di sisi lain, Abigail terlihat ragu dan tak sepakat dengan proyek berisiko tersebut. Meski begitu, keputusan akhir tetap di tangan Ray. Sebelum berpisah, Jessica memberitahu bahwa Ray akan dijemput oleh tim khusus untuk memulai misi barunya. Double your standard fee. That's 5 mil, right? For the worse. I don't like this. Singkat cerita, hari yang ditunggu pun tiba. Sebelum penjemputan dimulai, Haas sempat melakukan briefing terakhir mengenai identitas penyamaran yang akan ia gunakan selama berada di dalam penjara. Demi keamanan, Haas juga memasang alat pelacak di tubuhnya untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu.
Setelah semua persiapan selesai, Ray pun berangkat menuju titik penjemputan dan permamitan dengan Abigail. Namun sejak awal sudah terasa ada yang janggal. Begitu masuk ke dalam mobil, alat pelacak di tubuhnya langsung dibongkar paksa. Ia tak sempat melawan, dan ketika tersadar dari pingsan, Ray melihat pemandangan seorang calon narapidana dibunuh secara brutal oleh para sipir. Ray pun kebingungan karena para penjaga terus menyiksa dan membiusnya tanpa alasan jelas. Hingga akhirnya ia sadar telah dikurung di dalam sebuah sel kaca khusus. Untuk pertama kalinya, Ray melihat penjara dengan struktur vertikal, di mana setiap sel terbuat dari kaca bening sehingga seluruh aktivitas para tahanan bisa dipantau dari berbagai arah. Lebih mencengangkannya lagi, kamera pengawas di sana dirancang secara canggih, bahkan mampu melayang untuk mengamati setiap detail pergerakan para napi. Dari balik ruang kontrol muncul sosok kepala penjara bernama Hobbes, pria yang tenang dan terkenal bengis. Saat Ray dibawa ke ruang interogasi, ia dibuat terkejut karena nama kepala penjara ini tak sesuai dengan identitas yang diberikan oleh pihak CIA. Lebih parah lagi, kode evakuasi darurat yang selama ini menjadi senjata daruratnya yaitu 310270 tak berfungsi sama sekali. Biasanya kode itu cukup untuk membuat kepala seluruh penjara segera melepaskannya. Tapi kali ini berbeda. Hobbes menatapnya tajam dan berkata bahwa Ray kini adalah miliknya, dan ia tak akan pernah bisa keluar dari tempat itu. Saat itulah Ray mulai sadar jika CIA memang mencobanya sejak awal. Tak lama kemudian seluruh tahanan diperintahkan menuju ke lapangan. Ray yang masih ragu melangkah dan dipanggil samarannya yaitu Portos oleh Hobbes menggunakan toa. Hal itu tentu saja membuat semua tahanan tahu jika ia tahanan baru. Saat berjalan menuju ke lapangan, ia mencoba mengamati struktur penjara dan pola pergerakan para sipir. Anehnya semuanya terlihat sangat familiar. Dene tempat ini seolah dibuat berdasarkan buku panduan keamanan penjara yang dulu ia tulis sendiri. Tak heran bila tak ada celah sedikit pun untuk kabur. Di hari pertamanya, Ray sempat dibully beberapa napi, namun tiba-tiba muncul seorang pria yang membelanya. Pria itu bernama Emil Rothmeyer, salah satu tahanan paling dihormati di sana. Dalam perkenalannya, Emil mengaku pernah bekerja untuk seorang hacker jenius bernama Victor Manhem yang berhasil membongkar kebusukan sistem perbankan dunia. Tapi meski sudah ditolong dan diajak bicara dengan ramah, Ray tetap bersikap dingin. Ia enggan berinteraksi karena pikirannya hanya fokus mencari jalan keluar. Namun Emil bukan tipe orang yang mudah menyerah. Ia terus berusaha mendekati Ray dan menawarkan bantuan jika dibutuhkan. Sementara itu, kita mulai mengetahui alasan mengapa penjara ini begitu sulit ditembus. Rupanya Hobbes sangat terobsesi dengan buku karya Ray tentang sistem keamanan penjara. Ia membangun seluruh fasilitas ini berdasarkan konsep dan metode Ray sendiri, menjadikannya tempat paling mustahil untuk diloloskan. Suatu hari, Ray penasaran seperti apa bentuk sel khusus bagi tahanan yang membangkang. Demi mengetahui jawabannya, Emil dengan sengaja mengajaknya gelut, yang membuat mereka berdua dijebloskan ke ruang isolasi. Di sana, Ray baru menyadari betapa ekstrimnya ruangan itu. Ruangan sempit berdinding dan berlantai besi, dengan sinar panas menyerap tubuh mereka selama berjam-jam. Namun meski begitu, Ray tak menyerah. Ia terus mengamati setiap detail ruangan, mencari celah sekecil apapun yang bisa membantunya keluar. Di sisi lain, Abigail dan Hush mulai khawatir karena belum mendapat kabar tentang Ray. Ia menemui Lister, namun Lister dengan tenang mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja dan Ray masih dalam kendali. Rekanan itu terdengar janggal, apalagi setelah Lister menyinggung soal uang besar yang diterima oleh tim mereka dari proyek ini. Abigail yang curiga akhirnya memaksa Lister untuk meminta bantuan CIA secara langsung. Kembali lagi ke penjara. Setelah hukuman isolasi berakhir, seorang dokter dikirim untuk memeriksa kondisi Ray dan Emil. Beruntung Ray dan Emil masih selamat. Melihat dokter itu tampak baik-baik saja, Ray mencoba menanyakan lokasi sebenarnya dari penjara ini. Namun Pak Dokter hanya terdiam karena semua gerak-geriknya diawasi ketat oleh para penjaga. Keesokan harinya, Ray dan Emil kembali bertemu di kantin. Emil terlihat penasaran dengan hasil analisa Ray semalam. Namun bukannya menjawab, Ray malah minta bantuan untuk mencari sebuah besi berbentuk bulat. Permintaan yang jelas tak mudah karena penjara ini bukan toko bangunan dan semua barang diawasi oleh ketat.
Tapi Ray berjanji benda itu bisa menjadi kunci utama mereka untuk kabur dari tempat mengerikan ini. Mendengar hal itu, Emil pun langsung mengajukan diri untuk bertemu kepala penjara Hobbs. Rupanya ia punya rencana sendiri. Hobbs yang memang lama mengincar informasi tentang Victor Mannheim, hacker jenius yang masih buron, tentu langsung menyetujui permintaan itu. Hobbs percaya Emil tahu lokasi Mannheim, makanya ia segera memanggilnya ke ruang interogasi. Namun saat pertemuan dimulai, bukannya memberi informasi, Emil malah bercanda dan membuat Hobbs naik pitam. Akibatnya, ia disiksa dan kembali dijebloskan ke ruang hukuman. Tapi tanpa disadari siapapun, selama interogasi berlangsung, Emil berhasil mencuri penutup besi saluran udara tepat di bawah kaki Hobbs. Benda itulah yang sejak awal diminta oleh Ray. Setelah berhasil mendapatkannya, Ray akhirnya membuka diri dan menceritakan sedikit masa lalunya kepada Emil. Namun rencana mereka belum selesai. Agar bisa melanjutkan langkah berikutnya, mereka harus kembali membuat keributan supaya dijebloskan lagi ke sel khusus. Ray menjelaskan bahwa di bawah lantai ruangan itu ada saluran udara yang kemungkinan besar bisa menghubungkan mereka keluar. Nah, besi yang dicuri Emil nantinya akan dipakai sebagai alat pembias cahaya untuk membuka baut di bawah lantai tersebut. Masalahnya, ruangan itu dilengkapi kamera CCTV dari berbagai sudut, jadi Ray membutuhkan pengalihan perhatian. Akhirnya mereka memutuskan, begitu berada di sel khusus nanti, Emil akan berpura-pura kesakitan agar fokus para penjaga teralihkan. Singkat cerita, setelah semuanya siap, mereka pun kembali ke Lut dengan melibatkan pimpinan geng muslim bernama Jevot supaya aksi mereka tampak alami. Begitu keduanya dijebloskan ke ruang isolasi, Ray segera bekerja. Dengan memanfaatkan pantulan cahaya dari besi kecil tadi, Ray memanaskan baut di lantai hingga jeblok. Saat baut berhasil lepas, Ray memberi sinyal lewat ketukan kecil kepada Emil bahwa waktunya untuk bersandiwara. Hobbs yang sedang menikmati adegan Emil disiksa tak menyadari bahwa Ray sudah berhasil masuk ke dalam saluran udara dan mulai merayap menjauh. Namun perjalanan itu tak mudah. Di tengah pelariannya, Ray secara tak sengaja memicu kebocoran pipa air. Aliran deras membuat jalur pelariannya mulai tergenang, tapi ia tetap memaksakan diri untuk terus maju. Hingga akhirnya dari ujung lorong sempit itu, Ray mendapati pemandangan yang mengejutkan. Seluruh penjara ini ternyata berada di dalam sebuah kapal tanker raksasa. Ray pun harus segera kembali ke dalam selnya. Sayangnya akibat kebocoran tadi, sebagian ruangan sudah mulai banjir hingga para penjaga melakukan evakuasi darurat. Untung saja Ray berhasil kembali tepat waktu dan berpura-pura tak tahu apa-apa. Sementara itu di luar sana, Abigail semakin cemas karena kabar Ray belum juga terdengar. Ia menemui Lester untuk mencari kejelasan, tapi lelaki itu malah bersikap dingin dan terkesan menutupi sesuatu. Kecurigaannya makin besar ketika cek 80 miliar dari Jessica yang diterima perusahaan mereka ternyata ditolak oleh bank. What are we talking about here? The payment, where is he? He's on the job that he was hired to do. Hingga terbongkarlah bahwa Lester sebenarnya memiliki hubungan dekat dengan Hobbs, bahkan menjadi dalang di balik jebakan yang menjerat Ray. Dialah yang mengatur agar Ray dipenjara di fasilitas rahasia itu. Sejak saat itulah Hobbs mendapat instruksi langsung dari Lester untuk membuat Ray putus asa dan berhenti berusaha kabur. Setiap hari Ray digubuki hingga tubuhnya penuh luka. Namun setiap kali ia hampir menyerah, Emil selalu datang memberi semangat dan bertanya apa yang membuatnya rela hidup di penjara seperti ini. Dengan lemas, Ray pun akhirnya bercerita. Dulu ia pernah bekerja sebagai jaksa, namun suatu hari seorang kriminal yang pernah ia hukum berhasil kabur dan membunuh putrinya. Sejak kejadian itulah, Ray bersumpah akan mendedikasikan hidupnya untuk membangun sistem penjara yang tak bisa ditembus oleh siapapun, meskipun harus berpisah dengan Abigail istrinya. Di waktu yang sama, Hus akhirnya berhasil meretas sistem keamanan negara. Dari hasil retasannya, ia mengetahui di mana Ray sebenarnya ditahan.
Masalahnya, penjara yang dijuluki The Thumb ini memiliki lokasi yang benar-benar dirahasiakan, bahkan oleh pemerintah sendiri. Sementara itu, Ray masih berpegang teguh pada 3 prinsip utama dalam melarikan diri: layout, rutinitas, dan bantuan dari orang dalam atau luar penjara. 2 poin pertama tampak mustahil didapatkan, tapi yang ketiga masih bisa diusahakan. Setelah berbulan-bulan mengamati, Ray akhirnya hafal betul pola kerja dan kebiasaan para penjaga. Demi mengetahui posisi kapal tempat mereka ditahan, Emil bahkan nekat melukai paha Ray agar bisa membawanya ke klinik. Di sana Ray mencoba membujuk sang dokter agar membuka rahasia lokasi pelayaran mereka. Namun hingga akhir dokter itu memilih diam. Meskipun gagal, Ray tidak menyerah. Ia berpegang pada prinsip utamanya selalu harus punya rencana B. Perlahan, Ray dan Emil mulai mengumpulkan barang-barang yang dibutuhkan untuk merakit sebuah alat penentu koordinat. Setelah alat itu jadi, Ray menyerahkannya dengan hati-hati kepada rekannya. Sayangnya gerak-gerik mereka sudah diawasi oleh Hobbes. Ray pun dipindahkan ke sel Blok A, sel kosong tanpa penghuni lain. Hobbes berencana mengisolasinya total agar ia tak bisa lagi berhubungan dengan Emil. Di sana Hobbes juga mengungkap bahwa ia sudah mengetahui identitas asli Ray, namun menolak membebaskannya. Ray sempat murka dan bersumpah akan menghancurkan tempat ini. Tapi ia sadar amarah tak akan banyak membantu. Akhirnya ia pun menenangkan diri, lalu menawarkan kerjasama. Dari sini Ray pura-pura menjadi intel untuk menggali informasi tentang Victor Manheim. Sebagai imbalan, Hobbes menjanjikan kebebasan. Tapi tentu saja Ray tak sebodoh itu. Ia justru memanfaatkan kesepakatan ini sebagai bagian dari rencana pelarian dengan memainkan Hobbes. Agar rencana berjalan lancar, mereka butuh 1 orang lagi dan pilihan mereka jatuh pada Javed, sang gangster muslim. Saat Hobbes memanggilnya, Javed berpura-pura menjadi pengkhianat dan melapor bahwa ada napi yang berencana kabur. Sebagai gantinya, ia hanya meminta izin untuk salat tahajud di luar sel. Di bawah langit malam, dan setiap sel anggota gengnya diberi Al-Quran. Hobbes menganggap permintaan itu sepele dan mengabulkannya, padahal ada maksud tersembunyi di baliknya. Malamnya saat Javed sholat tahajud di luar sel, ternyata alat buatan Ray dipakai untuk menemukan resi bintang. Meskipun alat itu belum sempurna, dengan menganalisa arah angin, suhu udara, serta posisi bintang dari Javed, Ray akhirnya berhasil mengetahui kalau mereka sedang berada di perairan Maroko. Dengan begitu, 2 dari 3 poin utama untuk kabur sudah terpenuhi. Kini tersisa 1 hal, bantuan orang luar. Akhirnya Ray kembali mencoba membujuk dokter yang dulu menolaknya. Ia mengingatkan sumpah dokter itu untuk selalu menolong manusia yang ada di buku undang-undang dokter. Setelah merenung, dokter itu pun peluluh dan memutuskan membantu. Dari sinilah rencana pelarian mereka mulai berjalan lebih rumit dan berbahaya. Singkat cerita, Javed kembali diminta berpura-pura menjadi pengkhianat dan melapor bahwa Ray dan Emil sering berkomunikasi lewat kode Morse setiap malam. Padahal kode itu hanyalah jebakan untuk mengalihkan perhatian Hobbes agar fokus ke Blok C. Di saat bersamaan, Dr. Taylor bertugas menghubungi rekan Emil agar datang ke koordinat yang telah diberikan. Akibatnya, Hobbes dan pasukannya sudah bersiaga di Blok C. Tetapi ternyata semua itu hanyalah pengalihan. Saat para penjaga sibuk di Blok C, Ray dan timnya justru menyerang dari arah berlawanan. Mereka berhasil menumbangkan para penjaga dan merebut senjata, jam tangan, serta radio komunikasi. Lucunya, Hobbes belum sadar kalau 3 orang ini sudah kabur karena fokusnya masih tertuju pada kericuhan para napi. Begitu ada celah, Ray pun langsung menyabotase sistem CCTV kapal agar semua kamera lumpuh. Namun Hobbes tidak mudah dikelabui. Ia segera mengaktifkan sistem lockdown, bahkan menggunakan sensor gerak untuk melacak posisi mereka. Masalahnya, waktu mereka sudah hampir habis. Helikopter penjemputan hanya tinggal beberapa menit lagi tiba di lokasi, sementara Ray belum juga berhasil naik ke permukaan. Situasi semakin genting ketika Javed terkena tembakan.
Dari situlah Ray baru sadar kalau sejak awal pergerakan mereka ternyata terus dipantau lewat sensor gerak. Tanpa pikir panjang, ia pun langsung menghancurkan alat itu agar posisi mereka tak lagi terdeteksi. Namun masalah belum selesai. Satu-satunya jalan keluar menuju dek atas hanyalah melalui pintu besar yang terhubung dengan sistem listrik di ruang mesin. Ray tahu betul begitu sistem itu dirusak, pintu memang akan terbuka tapi hanya selama 5 detik. Waktu yang sangat sempit untuk melarikan diri. Karena itulah Emil harus naik terlebih dahulu. Sayangnya luka tembak di tubuh Javed semakin parah dan membuatnya tak mampu lagi bergerak cepat. Meskipun Emil memaksa ingin menolong, Javed menolak dengan tegas dan memilih mengorbankan dirinya demi 2 rekannya bisa bebas. Sementara itu, Hobbes dan para penjaga sudah mencium gelagat aneh. Ia menduga Ray akan menuju ruang mesin, maka ia langsung memintakan kepala keamanan untuk menyusul ke sana. Dugaan itu benar, begitu keduanya bertemu, pertarungan sengit pun tak terelakkan. Dengan sisa tenaga, Ray berhasil mengalahkannya dan masuk ke ruang kendali mesin. Sesampai di sana, Ray segera mengacaukan sistem listrik kapal. Dalam sekejap, semua pintu terbuka selama 5 detik, waktu yang cukup untuk Emil naik ke dek atas. Tepat bersamaan, helikopter penjemput tiba di lokasi. Namun mereka belum bisa bernapas lega karena tembakan dari penjaga terus menghujani. Teman Emil sempat mendesak agar segera lepas landas, tapi Emil menolak keras. Ia masih menunggu Ray yang belum juga muncul. Di sisi lain, akses keluar menuju dek sudah dijaga ketat oleh Hobbes. Namun, Ray ternyata sudah menyiapkan rencana cadangan. Sebelumnya, ia diam-diam mengatur agar sistem pembuangan air kapal aktif secara otomatis. Begitu air membanjiri tangki, Ray menyelam dan bersembunyi di dalamnya. Hobbes sempat menyadari hal ini, namun semuanya sudah terlambat karena Ray keluar lewat pembuangan air dan menyelam keluar area kapal itu. Beberapa saat kemudian, Emil melihat tubuh Ray yang terbang-ambing di permukaan laut. Ia pun segera menurunkan tangga dari helikopter untuk menolongnya. Sayangnya, Hobbes kembali melepaskan tembakan dan salah satunya mengenai bahu Emil. Dalam kondisi genting, Ray pun langsung membalas serangan. Tembakannya mengenai salah satu tangki minyak di atas kapal, menimbulkan ledakan besar yang mengakhiri perlawanan Hobbes untuk selamanya. Tak lama setelah itu, helikopter berhasil mendarat di tepi pantai. Dari kejauhan, seorang wanita terlihat, namun siapa sangka wanita itu ternyata Jessica, agen CIA yang sejak awal menyewa jasa Ray. Saat itu pula terungkap bahwa Rod Meyer hanyalah nama samaran, dan pria itu sebenarnya adalah Victor Mannheim. Ray pun terkejut, ternyata nama samaran Ray, yakni Portos, juga bagian dari kode rahasia yang telah disusun Jessica sejak awal misi dimulai. Begitu mendengar kode itu diumumkan, Emil langsung paham bahwa bantuan putrinya telah tiba. Sementara itu, misteri tentang pengkhianatan Lister akhirnya terungkap. Awalnya ia bekerja dengan Jessica untuk menutupi tujuan sebenarnya dari misi ini. Namun di tengah jalan, ia tergoda oleh tawaran besar dari para investor yang menjadikannya CEO penjara The Thumb. Iming-iming gaji fantastis membuatnya berkhianat dan mengorbankan rekan-rekannya sendiri. Kini Haas sudah ditugaskan untuk membalaskan semuanya. Setelah semua kekacauan itu berakhir, Ray mendapat tawaran untuk proyek baru. Namun kali ini ia memilih untuk beristirahat sejenak, menikmati ketenangan bersama Abigail setelah perjuangan panjangnya. Dan dengan begitu, cerita pun bersambung. Oke guys, itulah alur cerita film Escape Plan. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Yende, sampai jumpa di video berikutnya.